Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tapi sebelumnya tolong yang masih pakai topi, topinya dibuka. Di kelas tidak pakai topi. Kita sekarang kan mau belajar. Coba duduknya yang rapi, terus alat-alat untuk belajarnya keluarkan. Mulai dari buku, pulpen, silakan keluarkan. Siapkan. Sudah siap semuanya? Nah, coba lihat sekelilingnya. Apakah teman kalian ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kenapa? Sakit. Oh iya, bentar. Nah, sebelum belajar, kita harus berdoa dulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat. Tadi Bapak lihat yang pertama datang Hendrik. Hendrik, tolong pimpin teman-temannya berdoa. Warzuqni fahma ya Allah, berilah padaku ilmu dan tambahkan padaku iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya sudah pada tahu lagu Garuda Pancasila? Nah, silakan semuanya berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah ya, silakan semuanya duduk kembali. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang apa? Wujud. Ya, wujud benda. Wujud benda itu ada berapa sih? Ada 3. Coba sebutkan apa saja? Padat, cair, terus gas. Nah, itu adalah wujud benda. Terus kemarin kan juga belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ada apa saja? Menguap, mencair, mengkristal, membeku, mengembun, terus menyublim. Itu adalah perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda mengembun. Nah,
Tapi Bapak mau menjelaskan teknik penilaian kita hari ini itu ada 3. Penilaian sikap, penilaian keterampilan, kepengetahuan, terus penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap kalian nanti bisa terlihat ketika belajar, terus penilaian pengetahuan sudah pasti ya, akan ada tesnya nanti. Nah, oh iya, untuk pembelajaran kita hari ini ya, tujuan pembelajarannya yaitu, nah pertama, setelah mengamati video yang ditampilkan di PowerPoint ya, kalian dapat menganalisis perubahan wujud benda mengembun dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video yang ditampilkan di PowerPoint, kalian dapat menunjukkan contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nah, setelah mengamati video yang ditampilkan di PowerPoint, kalian dapat menganalisis peran-peran yang ada di sekolah dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video yang ditampilkan di PowerPoint, kalian dapat menunjukkan daftar tugas individu berdasarkan perannya masing-masing di sekolah dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Wah, kok basah meja Bapak? Cak, tadi tumpah ya gelasnya? Tapi kok ini meja Bapak basah? Coba lihat sini. Tuh, lihat meja Bapak basah. Tuh, gelasnya juga basah ini di luar. Hei, ada yang tahu nggak? Kenapa di luar gelas ini bisa basah? Apakah gelasnya bocor atau kenapa? Coba. Oh. Basah nggak? Coba pegang. Basah nggak, Cak? Kenapa? Apakah gelasnya bocor? Apa tumpah? Terus kenapa? Tahu nggak? Nah, untuk itu ayo kita cari tahu bersama-sama. Silakan duduk. Nah, untuk mengetahui kenapa gelas Bapak bisa basah, tadi Bapak tanya ke Caca, tumpah nggak? Katanya enggak. Bocor nggak? Katanya enggak juga. Tapi kok di luarnya basah? Nah, kita lihat sama-sama ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saat cuaca panas, kenapa kalian minum air es? Coba kalian amati. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas yang berisi air es? Mengapa bagian luar gelas basah? Yuk kita pelajari. Sama, ternyata kenapa sisi luar gelas yang diisi air es bisa basah. Nah, untuk itu kita coba diskusikan bersama-sama ya. Ini Bapak bagikan dulu, sebelum diskusi bagikan dulu bahan ajarnya ya. Silakan kalian baca-baca. Nah, untuk pembagian kelompok, nah, Bapak sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Untuk bahan ajar simpan di meja. Oh, silakan duduk. Sudah? Pada duduk semuanya? Nah. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya untuk kalian berdiskusi.
Tapi sebelum berdiskusi, kita tepuk semangat dulu ya. Biar semuanya semangat. Ayo, silakan semuanya berdiri. Oh, semuanya berdiri semua. Kita bersama-sama melakukan tepuk semangat. Sudah pada tahu tepuk semangat? Oh, sekarang kita bersama-sama tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Silakan duduk lagi. Ya, sekarang silakan isi daftar anggota kelompoknya. Tadi kan sudah Bapak sebutkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan isi nama anggota kelompoknya. Sudah? Sudah diisi? Ya. Sekarang, nah Bapak mau membacakan petunjuk lembar LKPD-nya. Petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, kerjakan LKPD dengan baik, terus tulis dengan tulisan yang rapi. Kerjakan sesuai petunjuk dan tanyakan bila ada yang tidak dimengerti. Tanyakan pada Bapak ya. Nah, sekarang coba buka LKPD-nya di kegiatan ke-1. Buka kegiatan ke-1. Nah, coba kalian baca teks yang ada di LKPD tersebut, lalu isi pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Nah, silakan kalian baca. Lalu diskusikan untuk mengisi pertanyaan yang di bawah teks. Semuanya ikut berdiskusi ya. Bapak nilai keaktifan kalian saat berdiskusi. Kelompok 1 dulu ya. Nah, di sini yang jawab. Ya, silakan, waktu masih ada 2 menit lagi. Nah, lihat
lihat ini kan sama seperti tadi perubahan. Nah, gelas yang diisi es, terus di luarnya seperti ini. Ada basah-basahnya, itu kenapa? Silakan kalian berdiskusi. Nah, ini kan sama seperti kasus tadi ya. Gelas yang diisi es, tapi kok di luarnya basah? Apakah gelasnya bocor atau airnya tumpah? Kenapa? Silakan diskusi. Nah, lihat ini bacaan ini. Nah, lihat ini kan gelas sama yang seperti tadi diisi oleh es, ya. Terus di luarnya kok jadi basah. Nah, seperti ini. Apakah gelasnya bocor atau air esnya tumpah atau kenapa? Silakan kalian cari tahu, diskusi. Nah, bisa lihat dari ini nih. Coba kalian baca di sini. Ini ada materinya. Silakan kalian baca. Nah, dibuka. Nah, silakan. Nah, untuk bahan ajarnya silakan ini dibaca tadi. Nah, ada di sini materinya. Silakan kalian baca, cari di sini ada. Ini bahan ajarnya silakan dibuka. Ada tadi mengenai waktu sudah habis. Sudah semua? Ya, sudah. Sekarang coba kita lihat nih video yang Bapak tampilkan. Semuanya coba lihat sini ke depan. Coba kalian amati apa yang terjadi pada bagian luar gelas yang berisi air es. Coba lihat. Mengapa bagian luar gelas basah? Yuk kita pelajari. Mari kita bersama membaca wacana berikut ini. Mengembun adalah proses perubahan lumpur dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian memasukkan pecahan-pecahan es tersebut ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula mengering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu mengetahuinya. Bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarnya banyak mengandung air. Jika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin ataupun rendah, maka perubahan menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitar. Nah, kalian telah bersama berlatih membaca wacana tentang mengembun. Jika masih ada yang belum bisa dipahami, kalian bisa membacanya kembali. Coba kalian. Nah, barusan adalah penjelasan kenapa sisi luar gelas tadi basah. Itu ternyata adalah proses mengembun. Ya, betul. Nah, Bapak mau tanya, proses mengembun bisa terjadi jika dalam gelas diisi air dingin atau akan terjadi juga jika gelas diisi air panas? Ya, kita cari tahu apakah benar. Jika gelas diisi air panas juga bisa terjadi pengembunan. Kita lakukan percobaan. Silakan kalian buka yang kegiatan 2 LKPD-nya. Silakan buka LKPD yang bagian kegiatan kedua.
Nah, ada. Ada kegiatan kedua. Sudah ya? Nah, percobaan mengembun. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Nah, lakukan percobaan berikut ini, alat dan bahan. Yang pertama alatnya apa? Gelas. Bapak bagikan satu kelompok satu gelas. Ya. Terus yang kedua, tutup gelas. Nih. Yang ketiga, apa? Air panas. Nah. Bapak sudah menyiapkannya. Langkah kerjanya apa saja? Tuangkan air panas pada gelas yang sudah disiapkan. Dan tutup gelas menggunakan tutup gelas. Bapak tuangkan. Oh, silakan. Nah, kita tutup 2 menit. Ya. Kita hitung waktunya. Kita tutup selama 2 menit. Ya. Kita tunggu. Coba perhatikan ya gelasnya. Ditutup semuanya. Tunggu selama 2 menit. Apa yang terjadi? Ada apa? Masih lama. Perhatikan gelasnya. Waktu sudah habis 2 menit. Silakan kalian buka. Lihat tutup gelas. Nah. Apa yang ketiga? Setelah itu bukalah tutup gelas tersebut dan perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah. Coba sekarang kalian tuliskan hasil pengamatan kalian di kolom yang ada di LKPD. Nah, kamu telah mengamati hasilnya. Coba sekarang tuliskan hasilnya. Oh, silakan diskusikan. Hasilnya bagaimana?
Bahasa? Oh, isi. Tadi kan sudah melakukan pengamatan selama 2 menit. Nah, lihat hasilnya bagaimana. Oh, hasil ini tuliskan di sini. Semuanya ikut diskusi. Ayo. Semuanya ikut diskusi. Oh, silakan semuanya ikut berdiskusi. Kan tadi sudah melakukan pengamatan nih. Nah, lihat hasilnya gimana. Nanti ikut nggak? Ikut diskusi, jangan cuma satu orang yang ngerjakan. Oh, waktunya tinggal 54 detik. Ayo, silakan berdiskusi. Nah, yang ini diisi juga ya. Mengembun adalah apa? Nah, ini isi. Waktu sudah habis. Sudah semuanya? Sudah? Sudah. Sekarang semuanya duduk yang rapi lagi. Sudah, duduk. Sudah, duduk lagi. Duduk yang rapi. Nah, barusan kan kita sudah melakukan percobaan proses pengembunan. Nah, lihat meja belajar kalian. Apa yang terjadi? Basah. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Lap. Coba cari lapnya, silakan di lap. Dah, gantian lapnya. Nggak boleh dilempar. Nah, Bapak mau tanya, selain belajar, tugas kalian itu apa sih? Menjaga kebersihan kelas. Tapi Bapak lihat, itu masih berantakan. Coba rapikan dulu. Marcel, lihat di bawah itu ada sampah. Masukkan dulu ke ember. Nanti dibuang di luar ke tempat sampah. Tuh, ke situ tuh. Nah, jadi selain belajar, tugas seorang siswa itu adalah
menjaga kebersihan kelas. Itulah tugas dari seorang siswa atau peran seorang siswa. Nah, Bapak mau tanya, peran sebagai warga sekolah yang lain itu apa aja sih selain siswa? Penjaga sekolah. Ya, penjaga sekolah. Terus ada lagi? Kepala sekolah, guru, wali kelas, guru olahraga, guru kepala sekolah sudah, guru agama. Terus ya, pedagang yang ada di kantin. Itulah peran-peran yang ada di sekolah. Mereka semua itu sama, warga sekolah. Tapi peran-peran tersebut mempunyai tugas yang berbeda. Itu tugasnya masing-masing. Berbeda antara tugas seorang guru dan tugas seorang siswa. Apalagi tugas kepala sekolah. Ya. Itu semua ya, mulai dari guru, kepala sekolah, siswa itu merupakan warga sekolah. Sekarang coba kalian lihat di kegiatan 3. Ya. Buka kegiatan 3. Sudah dibuka kegiatan 3-nya? Nah, di situ ada gambar dan bacaan. Silakan kalian baca. Lalu kalian diskusikan. Dan isi ya tabel yang ada di LKPD tersebut. Ada 5 kolom. Ya. Peran apa saja? Tadi kan sudah tahu peran yang ada di sekolah apa saja. Silakan kalian isikan ke dalam tabel, terus isi juga tugas-tugasnya. Nah, silakan kalian baca, kan tadi sudah tahu kan peran yang ada di sekolah apa saja. Nah, silakan kalian isikan di sini, sama-sama berdiskusi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk diskusi ini. Nah, silakan kalian diskusikan ya. Peran siswa itu apa saja? Tadi kan sudah Bapak contohkan ya. Terus guru ada guru olahraga, ada guru agama, itu tugasnya apa? Semuanya ikut berdiskusi ya. Ikut diskusi. Apa peran apa saja yang ada di sekolah? Ini apa? Guru, ketua murid, KM, wali kelas, satpaman. Tapi di sekolah kita nggak ada ya. Diskusi, ayo sama-sama diskusi. Nah, perannya ada apa saja? Kepala sekolah, ada guru kelas. Tadi kan Bapak sudah mencontohkan. Siswa itu perannya apa saja? Tugasnya apa? Belajar dan menjaga kebersihan kelas. Terus kepala sekolah ini tugasnya apa? Silakan kalian diskusikan bersama-sama. Semuanya ikut berdiskusi ya. Oh, waktunya masih lama, ada 3 menit lagi. Silakan.
Ikut diskusi. Ini sudah ya? Takut diminum sama Denny. Satu menit 40 detik lagi. Ayo semuanya diskusi biar cepet. Biar cepet beres. Oh, silakan diskusi. Masih ada waktu 1 menit 10 detik. Diskusi, bukan melihat waktu. Kalau sudah periksa lagi. Takut ada yang salah. Warga sekolah siapa saja, Ru? Ada warga sekolah apa saja? Siapa saja? Tadi kan ada siswa, terus? Oh, kepala sekolah, terus? Oh, penjaga sekolah ya. Tapi di sekolah kita nggak ada ya? Nggak ada penjaganya. Kalau kantin, ada satu. Oh, waktunya ternyata sudah habis. Sudah semuanya? Iya. Nah. Di sini gambarnya ada anak laki-laki, perempuan, dan penjaga sekolah. Apa sih tugas dari peran yang ada pada gambar? Siswa, tugasnya apa? Belajar. Selain belajar? Iya, menjaga kebersihan kelas. Pinter. Terus, ini siapa? Penjaga sekolah. Benar, Heru. Tepuk tangan buat Heru. Ini adalah penjaga sekolah. Tugas dari penjaga sekolah apa? Menjaga keamanan. Nah, ini penjaga sekolah merangkap sebagai petugas kebersihan. Jadi tugasnya menjaga kebersihan sekolah. Nah, maka dari itu, ayo kita sama-sama lihat video ini. PPKN peran di sekolah. Ada berbagai peran yang dapat kita temui di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah. Semuanya lihat videonya. Duduk. Pustakawan. Semuanya duduk. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Akibat jika peran di sekolah diabaikan. Peran kepala sekolah jika diabaikan, maka sekolah tidak akan maju karena tidak ada pemimpin. Oh. Ini akibat jika peran di sekolah diabaikan. Di sini kan perannya ada kepala sekolah, ada guru kelas, ada petugas perpustakaan, tapi di kita belum ada perpustakaan, jadi belum ada ya. Terus penjaga
sekolah juga belum ada. Petugas kebersihan masih tanggung jawab warga sekolahnya ya, bukan petugas, belum ada gitu, belum ada petugas. Terus penjaga kantin yang jualan di kantin ada si Bibi. Nah, akibat jika peran di sekolah diabaikan, nah, kepala sekolah, akibatnya jika mengabaikan tugasnya, sekolah tidak akan maju karena tidak ada pemimpin sekolah. Terus guru kelas, kalau tidak melaksanakan tugas, kegiatan belajar tidak bisa berlangsung. Terus petugas perpustakaan, siswa kesulitan meminjam buku. Nanti kita akan memiliki perpustakaan ya. Nah, lanjut. Sekolah. Peran guru kelas jika diabaikan, maka kegiatan belajar bisa berlangsung. Petugas perpustakaan jika mengabaikan perannya, maka siswa kesulitan meminjam buku. Peran penjaga sekolah jika mengabaikan perannya, maka di sekolah akan terjadi pencurian. Petugas kebersihan jika mengabaikan perannya, maka lingkungan sekolah menjadi kotor. Penjaga kantin jika mengabaikan perannya, maka siswa kesulitan membeli makanan. Tugas warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki peran masing-masing. Tugas siswa adalah belajar dengan baik dan menaati semua peraturan sekolah. Tugas seorang guru adalah mengajar dan mendidik siswa. Menurutmu, apa tugas kepala sekolah pada gambar berikut? Nah, peran di sekolah. Ada beberapa peran yang dapat kita temui. Ya, sudah Bapak jelaskan tadi. Ada beberapa peran yang ada di sekolah. Seperti, apa ini? Kepala sekolah. Terus, guru, siswa, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan pustakawan atau penjaga perpustakaan. Nah, setiap peran itu memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing, jadi tidak sama. Sebaiknya setiap peran dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Ya. Nah, tugas siswa adalah apa? Belajar dengan baik dan menaati semua peraturan di sekolah. Terus tugas seorang guru adalah mengajar dan juga mendidik. Jadi guru itu selain mengajar juga mendidik siswa agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang kan kita sudah mengisi kegiatan 1, kegiatan 2 yaitu percobaan, terus yang kegiatan 3 mengenai peran dan tugas warga sekolah. Nah, sekarang kita presentasikan atau tampilkan hasil diskusi kalian ke depan. Mulai dari kelompok 1, lanjut ke kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan. Misalkan kelompok 1 menjawab masalah mengembun tadi, tapi tidak sesuai dengan jawaban dari atau hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2 boleh memberikan masukan atau tanggapan kepada kelompok 1. Begitu juga ke kelompok 3. Kelompok 3 bisa memberikan masukan atau tanggapan ke kelompok 2 dan 1. Ya, sekarang kita panggil kelompok 1 untuk maju ke depan, ya, menyampaikan hasil diskusinya tadi. Bentar.
Pegang. Pegang, terus arahkan. Nah. Silakan untuk kelompok 1 presentasikan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, akan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ketika air es disimpan Kegiatan 1 dulu ya. Ketika air es disimpan dalam gelas, maka bagian luar gelas akan ada mengembun seperti sebuah keringat. Peristiwa tersebut merupakan perubahan dari wujud gas ke air. Kedengaran nggak? Kurang keras suaranya. Ayo, silakan, ulang. Yang keras. Ketika air es disimpan dalam gelas, maka bagian luar gelas akan ada mengembun seperti sebuah keringat. Peristiwa tersebut merupakan perubahan dari wujud gas ke cair. Ketika gelas diisi air es, terus gimana tadi? Ketika air es disimpan dalam gelas, maka bagian luar gelas akan ada mengembun seperti sebuah keringat katanya. Jadi tadi gelas yang basah itu karena diisi air es, maka terjadinya mengembun. Mengembun itu adalah perubahan dari wujud apa ini? Gas ke cair atau ke air. Terus untuk kelompok lainnya, apakah ada yang memberi tanggapan mengenai hasil diskusi kelompok 1? Ada yang berbeda jawabannya? Berarti sama ya. Silakan lanjut ke kegiatan kedua. Kita tadi yang percobaan. Apa? Setelah mengamati percobaan pada gelas yang diisi air panas, merupakan tutup gelas tiba-tiba mengembun seperti berkeringat. Setelah melakukan percobaan dengan air panas yang dituangkan ke dalam gelas, terus akan terjadi proses mengembun atau penguapan sehingga tutup gelas basah ya. Ada kelompok lain yang memberi tanggapan? Tidak ada? Sama? Sama enggak? Ya udah, berarti sama ya semuanya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok kedua. Masih kegiatan 1. Bapak mau lihat, mau tahu hasilnya. Silakan pegang. Enggak bisa nulis begitu. Ya. Itu baca tadi itu. Bacaan gitu. Itu tepukan kulit. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ada titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es. Karena es dalam gelas menyerap panas dari gelas dan uap air di udara sekitarnya, sehingga uap air turun suhunya dan mencair atau mengalami pengembunan. Untuk kelompok lain, ada yang jawabannya berbeda? Atau mau memberi masukan atau tanggapan ke kelompok 2? Silakan. Ada enggak? Gimana hasil diskusinya? Apakah sama atau berbeda? Sama. Terus untuk kegiatan keduanya? Ya, yang itu.
Air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Uap air menempel di tutup gelas sehingga membentuk titik-titik air. Karena mengalami proses pengembunan, pada saat tutup gelas dibuka, ada titik air yang menempel. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok kedua. Silakan kelompok 1, apakah ada tanggapan untuk hasil diskusi dari kelompok 2? Ada tanggapan tidak? Cukup sama? Untuk kelompok 3, ada tanggapan nggak untuk kelompok 2 hasil diskusinya? Sama? Ya, sama. Ya, sudah, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Selanjutnya, kelompok ketiga. Mau pipis? Ya, silakan. Sebelah sini, sebelah sini. Ya, sebelah sini, sebelah sini. Dibaca. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi ini. Diam. Lihat atau lihat. Kelompok kami. Ya, yang kegiatan 1. Ya. Nah, ini baca ini. Ketika gelas yang diisi es, gelas akan menjadi dingin. Udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Ketika gelas menjadi dingin dan udara yang bersentuhan dengan gelas yang dingin ini akan turun suhunya. Uap air yang ada di udara pun ikut mendingin dan mengembun. Kelompok 1 sama 2 ada tanggapan mengenai hasil diskusi kelompok 3 yang kegiatan 1. Apakah sama atau berbeda? Sama ya. Terus buka yang kegiatan ketiga. Yang ketiga. Nah, mengenai peran dan tugas. Bergantian bacanya, Ca. Jangan cuma Caca. Heru. Buka yang kegiatan 3. Guru kelas mengatur kegiatan yang ada di kelas atau melakukan pembelajaran di kelas. Kepada sekolah. Peran di sekolah itu apa saja? Ini hasil diskusi Heru dan kawan-kawan kelompoknya. Peran yang ada di sekolah apa saja? Itu penjaga sekolah. Penjaga sekolah. Terus? Wali kelas. Wali kelas. Terus? Siswa. Siswa. Terus? Guru. Guru. Ada lagi? Itu ada hasil diskusinya, bacakan. Guru PAI. Guru agama. Ada lagi? Guru penjaga sekolah. Mana guru penjaga sekolah? Oh, penjaga sekolah. Bapak mau coba sebutkan peran dari kepala sekolah itu apa ya? Tugas kepala sekolah apa? Kepada kepala sekolah mengatur semua kegiatan yang ada di sekolah. Mengatur kegiatan yang ada di sekolah. Guru pedas. Gantian atau sama Randy gantian. Yang guru kelas.
Ya. Guru kelas mengatur. Bertugas. Guru kelas bertugas membimbing Membimbing anak-anak. Ini guru kelas ini. Guru kelas mengatur kegiatan yang ada di kelas atau melakukan pembelajaran di kelas. Oh, itu adalah contoh dari hasil diskusi kelompok 3 ya. Guru kelas itu tugasnya apa? Mengatur dan membimbing pembelajaran di kelas. Sama enggak? Ada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk memberi tanggapan, silakan. Gimana hasil diskusinya? Hah? Sama. Ya udah kalau sama mat. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan balik cepat. Nah, barusan kan kita sudah melakukan diskusi, terus masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan bergantian ya. Nah, Bapak mau tanya, mengembun itu apa sih? Coba lihat di LKPD-nya, tadi kan sudah ada. Mengembun itu apa? Ada nggak? Nah, apa sih mengembun itu? Perubahan wujud gas menjadi cair. Itu adalah mengembun. Nah, contoh proses mengembun itu apa saja? Tadi kan sudah ada satu. Apa? Ketika gelas diisi air es, maka luar gelas akan menjadi berair atau seperti berkeringat. Itu adalah proses terjadinya pengembunan. Terus yang kedua, tadi kan kita sudah melakukan percobaan gelas yang diisi air panas ya. Terus ditutup, ditunggu sampai 2 menit. Pas dilihat tutup gelasnya apa? Basah. Itu kan terjadi penguapan dan timbullah embun di tutup gelas. Nah, ada lagi contohnya. Ketika kita naik kendaraan ya, naik mobil gitu ya. Pas di luarnya hujan. Nah, nanti di kacanya juga akan timbul embun. Kenapa bisa timbul embun? Kenapa bisa timbul embun di dalam mobil? Ya karena udara di luar mobil lebih dingin daripada udara di dalam mobil. Jadi timbulnya embun itu karena udara yang dingin atau udara yang dingin ditabrak oleh udara yang hangat. Nah, selain itu, tadi kan kita sudah tahu warga sekolah itu apa saja? Ada siswa, guru, terus kepala sekolah, penjaga sekolah, guru PAI, guru olahraga. Nah, semua itu sama. Mereka juga warga sekolah, tetapi tugas dan peran mereka berbeda-beda. Ya, tugas guru yaitu mendidik dan mengajar di kelas. Terus tugas siswa apa? Belajar dan menjaga kebersihan kelas. Kalau tugas kepala sekolah apa? Nah, kalau tugas kepala sekolah itu bertanggung jawab segala kegiatan yang ada di sekolah. Itulah tugas-tugas dari guru, kepala sekolah, dan siswa. Nah, apa mau tanya sekarang? Ada yang belum dipahami nggak dari pembelajaran kita barusan? Hah? Ada yang belum paham? Apa sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah kalau sudah ya. Nah,
barusan kan kesimpulan pembelajaran kita sudah ya, yaitu proses mengembun terjadi karena ada tabrakan antara udara panas dengan udara dingin. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya, bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan atau tidak? Ya, terima kasih, menyenangkan berarti ya. Nah, manfaat pembelajaran hari ini apa? Bapak mau tanya, manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Ara, bisa memberikan manfaatnya apa, Ara? Manfaat pembelajaran hari ini, kita bisa mengetahui terjadinya proses mengembun dan mengetahui peran-peran yang ada di sekolah serta tugasnya, seperti peran seorang guru yang bertugas mengajar dan mendidik siswa. Iya, tepuk tangan buat Ara. Hebat. Itulah manfaat belajar kita hari ini. Tapi sebelum itu Bapak mau memberikan evaluasi. Kecepet. Ini dikerjakan masing-masing ya. Sudah semua kebagian? Bagian. Tanggal Udah biarin. 11, 12, 13, 14, tanggal 14. 14. Nama anak itu. Nama Hendrik. Nah, di sini tanggal, silakan diisi. Hari ini kan hari Kamis, tanggal 10 November 2022. Isi masa 10 doang. 10 November 2022. November. Nah, terus isi nama, kelas, dan nomor absen. Bapak beri waktu 5 menit. Absen kelas berapa? Perubahan G aga sama 8 kalian G aga terbohong ada tak G aga gas C menjadi C aja dan ya memang aja iya Silakan isi. Ingat ya, ini soal evaluasi. Jadi
Pengisiannya masing-masing, tidak boleh berdiskusi. Nah, ini tidak diskusi ini. Jadi diisi masing-masing, tidak boleh berdiskusi. Kerjakan mandiri. Enggak boleh. Kerjakan mandiri masing-masing. Enggak ada di situ. Cari di sini ada. Baca. Tenang, waktu masih ada 2 menit lagi. Nah, tadi saya lihat di LKPD. LKPD-nya tadi mana? Nah, LKPD nih. Nah, kan ada tugas kepala sekolah tadi apa? Nah, ketua murid ada nggak kepala sekolah? Oh, nggak diisi. Tugas guru apa? Nah, tugas siswa, guru bertugas sebagai apa? Ini guru. Terus mana siswa? Ya, nggak ada. Ayo, kerjakan. 1 menit lagi. Nah, bukan tuliskan tugas dari peran-peran di bawah ini. Ada. Tadi kan yang didiskusikan ada kan? Nah, kepala sekolah bertugas apa? Guru bertugas apa? Ya iya. Yo. Waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan lembar evaluasinya. Bapak nilai dulu. Oh, duduk. Tasya nomor 5 belum diisi. Yang bagian C ya? Ya nggak apa-apa lah.
Waktunya habis ya. Ya, hasil evaluasi yang kalian isi, soal evaluasi yang kalian isi barusan, hasilnya sudah bagus ya. Sebagian besar nilainya sudah bagus. Cuma ada beberapa orang yang nilainya masih pas-pasan. Tapi bagus sih, sudah lulus gitu ya. Sudah pas. Nah, kita kan sudah belajar barusan mengenai perubahan wujud benda mengembun dan peran serta tugas di sekolah. Bapak mau nanya lagi nih. Siapa yang ingat kesimpulan tadi apa? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Tadi kesimpulan yang tadi apa saja? Ada yang masih ingat? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ayo, Ara lagi. Silakan, Ra. Mengembun adalah proses perubahan wujud gas menjadi air. Selain itu, contoh mengembun adalah air. Pada daun ketika pagi, gelas yang berisi es. Ya, silakan. Gelas yang berisi es. Peran warga sekolah seperti guru, siswa, kepala sekolah mempunyai tugas yang berbeda-beda. Ya, contoh proses mengembun itu ada air di daun ketika pagi hari, terus gelas yang diisi oleh air es, di luarnya akan basah, itu kan sama juga proses mengembun. Itu ada contoh-contoh mengembun. Selain itu apa tadi peran-peran di sekolah apa saja? Guru, terus siswa dan kepala sekolah. Nah, peran-peran tersebut itu mempunyai tugas yang berbeda-beda, tidak sama antara guru dan siswa, pasti tugasnya berbeda. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai, tapi Bapak mengingatkan untuk pembelajaran besok nanti kalian di rumah buka buku tematiknya, tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kelima, yaitu tentang perubahan wujud benda menyublim. Ya, silakan kalian baca bukunya. Kita besok belajar bersama lagi ya. Siap? Silakan bukunya rapihkan. Untuk LKPD-nya kumpulkan. Ya, kumpulkan sini. Ya, terima kasih. Oh, siap-siap semuanya. Sebelum pulang, beres dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.